Sebuah truk perlahan memasuki penjara. Orang-orang yang terkunci di dalam semuanya adalah pembunuh narkoba dan melakukan kejahatan karena kemiskinan. Anehnya, para penjahat itu memiliki hubungan yang sangat baik dengan pengemudi. Karena bagian dalam truk ini tidak hanya diisi dengan hal-hal yang bermanfaat, tetapi juga gadis-gadis cantik yang paling mereka tunggu-tunggu. Satu persatu turun dari mobil. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan tempat ini. Jelas merupakan area tarian dan hiburan berskala besar. Konsol game, meja biliar, kasino, apapun yang mereka butuhkan. Lanjut adalah kardus bir. Dan bahkan sekotak lobster beku segar. Ini bukan penjara, ini tempat liburan. Faktanya, keramahan ini semuanya diperoleh bos mereka Pablo, mendapatkan. Dia menggunakan serangan bom untuk menciptakan kekacauan yang tak terhitung jumlahnya. Pada akhirnya, pemerintah berkompromi, lebih dari menyetujui permintaan Pablo. Dia membangun penjara ini sendiri. Tempat ini hanya memiliki satu jalan menuju gunung. Apalagi dia meminta semua polisi tidak diperbolehkan muncul dalam radius 3 km ke penjara. Hanya truk pengiriman yang bisa masuk. Tapi di dalam mobil tidak hanya orang-orang cantik dan gadget. Tapi ini juga tempat Pablo merundingkan bisnis. Di penjara ini, dia juga mengendalikan sindikat narkoba Medellin dari jauh. Apalagi, volume ekspornya jauh melebihi sebelumnya. Dia juga sering membawa keluarganya untuk berkumpul kembali. Dan bahkan mengundang koki terkenal untuk memasak untuk mereka. Hidupnya berlalu dengan sangat bebas. Tapi ada orang yang tidak puas dengan kehidupannya ini. Orang-orang di Departemen Anti Narkoba akhirnya mengambil keputusan akan menempatkan Pablo di penjara sungguhan. Mereka ingin memantau dan mendengarkan komunikasi Pablo. Tetapi Pablo mengatakan dalam kontrak bahwa di langit penjara tidak diperbolehkan muncul detektor militer AS. Tetapi bahkan bisa menjadi pramuka tidak akan ada gunanya. Karena Pablo waspada terhadap pengawasan. Semua informasi penting menggunakan merpati. Jadi Murphy dan Pena turun ke kaki gunung dan menembak jatuh seekor merpati. Pada surat itu adalah informasi pengedar narkoba. Bukti ini jelas tidak cukup untuk menangkap Pablo. Jadi mereka melambaikan truk pengiriman kembali. Mereka berdua menebak bahwa truk ini pasti bermasalah. Jadi mereka menaruh kamera di truk. Selain itu, mereka memaksa pengemudi untuk membantu mereka mengambil gambar. Begitu seterusnya. Setiap bukti kejahatan dicatat secara bertahap. Setelah mendapatkan bukti, Murphy dan Pena memberikan foto-foto itu kembali ke Menteri Kehakiman. Sekarang semua orang tahu. Bahkan hakim dan selebritas secara teratur datang menemui Pablo. Selanjutnya, Jaksa Agung menyerahkan foto-foto ini kepada Presiden. Dia sangat dikuasai. Setelah itu, Presiden tidak berniat untuk menyelidiki. Karena sejak Pablo masuk penjara, tidak ada lagi bom di jalan. Semua orang telah mendapatkan kembali kehidupan damai mereka seperti sebelumnya. Tentu saja, Presiden tidak ingin mengganggu Pablo lagi. Menghadapi hasil ini, Pena dan Murphy mengungkapkan keputusasaannya. Tetapi mereka dengan cepat menunggu kesempatan berikutnya. Seperti apa pengalaman menggali untuk menangkap uang? Orang tua ini menggali $3 juta di tanah rumahnya. Dapat dikatakan bahwa ini seperti anjing yang menguapkan lalat. Tetapi segera, dia menyadari bahwa tumpukan uang ini pada dasarnya tidak dapat disentuh. Karena dikubur oleh pengedar narkoba. Jadi orang tua itu memberikan uang itu kepada pengedar narkoba. Orang ini dengan cepat membawa berita ini. Laporkan kembali ke Pablo. Sejak Pablo masuk penjara, dia mempercayakan pekerjaan itu kepada 2 rekan. Belum lama ini, 2 rekan melaporkan bahwa 250 kg barang disita. Tapi 250 kg ini pas dengan 3 juta rupiah. Dengarkan di sini. Pablo segera memanggil 2 rekan itu datang. Amado mendengar pertanyaan Pablo, dan langsung diam. Katanya sebelumnya itu semua tempat di mana Pablo mengubur uang. Tidak ada yang aneh. Orang lain, Bill, bahkan lebih muda lagi tangguh. Dia bertanya siapa yang mengatakan omong kosong itu. Tentu saja Pablo tidak punya bukti nyata. Dia memanggil mereka untuk datang untuk menghadapinya. Tapi di luar dugaan, Bill tiba-tiba berteriak keras. Sekarang, dia menghina Pablo. Jika tempat ini bukan penjara, maka Pablo pasti akan memerintahkan murid-muridnya untuk segera menghancurkan merekanya. Tapi dia harus membiarkan mereka pergi. Pablo sangat marah. Dia berpikir. Pada akhirnya dia membuat keputusan yang salah. Dia mengambil tongkatnya, dan memukuli Amado sampai mati.
Bill juga dikendalikan oleh murid-muridnya. Sampai Pablo menoleh dengan wajah berdarah. Bill juga menyadari bahwa hidupnya sudah berakhir. Kebenarannya sama. Pablo memerintahkan tubuh kedua pria ini dipotong. Kemudian jatuh ke dalam lubang api untuk membakarnya. Ini adalah keputusan yang sangat tidak masuk akal. Karena begitu banyak mata yang masih tertuju padanya. Raja narkoba dari sindikat narkoba Kali cepat mengetahui berita ini. Selain itu, dia mengirim murid-muridnya untuk membawa informasi ini ke Departemen Pencegahan Narkoba. Murphy dan Pena mendapatkan informasi tersebut melalui foto-foto yang diambil dari kamera. Amado dan Bill tidak pernah keluar sejak masuk penjara. Kemungkinan besar adalah dibunuh. Akhirnya, mereka memutuskan untuk membawa masalah ini keluar cahaya. Untuk memaksa pemerintah Kolombia mengambil sanksi terhadap Pablo. Mereka menjual informasi itu kepada pers. Surat kabar dengan cepat sampai ke tangan presiden. Pada saat ini, presiden tidak bisa tidak mengadakan konferensi darurat untuk membahas kasus ini. Menteri Pertahanan menemukan satu cara. Bisa berbohong bahwa musuh Pablo ingin menyerang penjara. Pemerintah dapat secara otomatis memindahkan Pablo. Bagaimana jika Pablo dipindahkan ke tempat lain? Maka dia tidak akan lagi memiliki kendali penuh atas hidupnya sendiri. Menteri menyarankan mengirim tentara untuk mengepung penjara. Ini jelas ide yang bagus. Tapi presiden masih belum bisa memastikan. Dia memutuskan untuk mengirim Menteri Pertahanan secara pribadi untuk berbicara dengan Pablo. Maka Pablo akan percaya bahwa ini hanya gerakan biasa. Tentara dengan cepat tiba di penjara. Ketika Pablo melihatnya, dia dengan tenang berkata bahwa semua senjata keluar. Bagian luar penjara dikelilingi oleh tentara. Para tahanan di dalam sangat stres dan khawatir. Hanya bos mereka, Pablo, yang masih dengan tenang menyeka senjatanya. Pablo melakukan sesuatu yang bodoh. Yang membunuh 2 orang di penjara. Tentara jelas ingin datang ke sini untuk mengumpulkan bukti. Pablo tahu itu, jika dia keluar dari penjara ini. Maka dia tidak akan pernah bisa menyelamatkan hidupnya sendiri. Ingin nyerang juga tidak bisa. Di luar penjara penuh sesak dengan tentara. Bawahan yang satu ini mengeluarkan peta, menyiapkan rute pelarian. Namun, ini bukan pilihan terbaik. Pablo ingin bernegosiasi dengan presiden, untuk menyelesaikan ini secara damai. Tetapi pada malam hari, dia masih tidak dapat menghubungi presiden. Sepertinya kali ini, pemerintah bertekad untuk menghancurkannya. Dia menginstruksikan anak-anak buah untuk segera bersiap untuk perang. Pada saat ini, ada yang lain telah melaporkan. Menteri Kehakiman ingin masuk penjara untuk bernegosiasi. Pablo berpikir sejenak, sepertinya masih ada kesempatan untuk menyelesaikan dengan damai. Baik. Menteri Kehakiman datang, atas perintah presiden, untuk berunding dengan Pablo. Tapi kapten tentara menasihatinya untuk tidak masuk. Menteri masih sangat percaya diri. Dia tidak percaya Pablo berani membunuhnya di depan tentara. Jadi dia masuk penjara. Pablo juga sudah lama menunggu momen ini. Menteri Kehakiman melangkah maju, dan mengatakan semua yang ingin dia katakan. Demi keselamatan dia dan yang lainnya. Pemerintah telah memutuskan untuk sementara memindahkan semua orang ke penjara lain. Tapi Pablo berkata, lucunya, presiden hanya bisa berbohong seperti itu. Tentu saja dia tahu ini adalah rencana presiden. Menemukan bahwa negosiasi tidak membuahkan hasil. Menteri Kehakiman bermaksud untuk pergi. Tapi masuknya gampang, keluarnya susah. Tentu saja Pablo tidak membiarkannya pergi dengan mudah. Dia suruh Jaksa Agung memanggil presiden. Ini bukan tentang ingin merundingkan perdamaian. Dia ingin berbicara langsung dengan presiden. Jika Anda tidak mundur, konsekuensinya akan ditanggung sendiri. Jika mundur, Pablo berjanji akan tinggal di sini sampai akhir masa penjara. Tapi ketika presiden mendengar suara menteri, dia segera menyadari bahwa menteri telah disandera oleh Pablo. Setelah berkonsultasi dengan Menteri Pertahanan, presiden menutup telepon. Pada titik ini, Pablo dapat dengan jelas melihat sikap presiden. Perang tidak bisa dihindari. Dia memerintahkan bawahannya untuk mengawasi Menteri Kehakiman. Kemudian dia menelepon istri untuk memberitahunya. Tolong bawa keluarga cepat pergi dari rumah. Apakah Anda melihat telepon lama di tangannya? Sepertinya ini benar-benar waktu untuk memberinya yang baru. Omong-omong, saya ingin memperkenalkan kepada Anda aplikasi penukaran uang. Cepat gratis, terima di rumah. Harga jual tinggi, transfer nyaman. Jika Anda menghubungi kami sekarang, Anda akan memiliki kesempatan untuk menerima voucher diskon 50%. Pada saat yang sama, tentara mulai bertindak. Baku tembak dengan cepat pecah. Masih tentara khusus.
dengan cepat mengenai bagian dalam penjara. Para pembunuh juga ditangani tanpa gagal. Setelah yang terakhir dikalahkan, tentara menemukan Menteri Kehakiman. Informasinya baru saja disampaikan. Semua orang bahagia. Tetapi Presiden lebih peduli tentang situasi tentang Pablo daripada yang lainnya. Sebenarnya, saat para prajurit mulai maju, kemudian Pablo melarikan diri dari terowongan rahasia. Sekali lagi kedamaian rusak. Sampai Pablo kembali lagi, maka perang berdarah pasti akan terjadi. Kali ini, tidak ada lagi negosiasi. Hanya ada kematian saja.